Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wastanna bisunnatihi ila yaumi liqaihi, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ja'altahu sahla wa anta ja'alal hazana in syi'ta sahla. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan dan karunia-Nya sehingga kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, baik yang sifatnya rutinan maupun yang periodik. Semoga pada malam hari ini tidak masuk menggurui ya, karena lastu bi khairikum, yang di depan para jamaah sekalian bukan orang yang terbaik. Hanya saja sebagai satu dari para jamaah sekalian yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi pada malam hari ini izinkan saya mengingatkan diri saya pribadi serta para jamaah sekalian yang hadir pada saat ini. Kemungkinan temanya juga tidak asing ya. Tidak asing sehingga bisa jadi dari para jamaah sekalian pernah mendengarnya, bisa jadi berkali-kali, mungkin berlaut-laut ya, dari asatidzah atau dari kiai, atau kemungkinan kita sendiri yang menyampaikan kepada orang lain. Sekali lagi konsepnya tadi adalah fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau berbicara masalah syukur, pasti yang ada di gambaran kita adalah kenikmatan yang berupa fisik ya, materi. Sehingga orientasinya ada wujudnya. Padahal di sana para jamaah sekalian, sadar tidak disadari, ada kenikmatan yang tidak nampak, padahal itu adalah kenikmatan yang terbesar, yaitu keislaman dan keimanan. Karena tidak akan mungkin masuk surganya Allah kecuali tiketnya Islam. Oleh karenanya, kalau kita berbicara kenikmatan, inilah kenikmatan yang terbesar manakala Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita untuk bisa memeluk agamanya yang mulia ini. Pilih kita untuk bisa mentauhidkannya, memilih kita untuk bisa menjauhi kesyirikan dan berbagai macam larangan-larangan dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada, biasanya luput dari kita. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayatnya yang mulia yang sering kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Insyaallah artinya tidak asing ya, dan ini sering disampaikan juga. Dan inilah tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, tidak lain. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tadi, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Nah, kita kalangan manusia ini, kecuali agar mereka, yaitu jin dan manusia, hanya beribadah kepadaku, ayyuhiduni, yaitu mentauhidkanku.
dari berbagai macam aktivitas ibadah yang berhak menerima hanya Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Kalau kita mau jujur dengan ayat ini, maka kita tidak melakukan aktivitas ibadah apapun, amalan baik apapun, melainkan tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah syukur ini berbicara satu hal yang sebenarnya dekat dengan kita namun sering terlupakan karena orientasi kita hanya bentuknya materi. Ya. Para jamaah sekalian percaya enggak kalau para jamaah sekalian bisa sholat berjamaah itu merupakan kenikmatan? Percaya enggak? Percaya ya. Karena kalau kita lihat di pinggir jalan sana atau mungkin tetangga kita, ada yang cari postur tubuhnya itu kuat, mungkin dari sisi kekayaan lebih dari kita, bisa enggak menginjakkan kakinya ke masjid? Belum tentu bisa. Dan ini juga sering dilupakan oleh kita. Oleh karenanya dengan kita melakukan aktivitas ibadah, harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan bersyukurnya tadi kita makin ditambah semangat dalam beribadah. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja yang ada pada kalian dari sebuah kenikmatan, sejatinya itu sumbernya satu, dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang kita miliki, harta yang kita miliki, pasangan hidup yang kita miliki, dan semua yang baik kita rasakan itu kenikmatan atau kita tidak merasakan kalau itu adalah kenikmatan, sumbernya cuma satu. Ditegaskan dalam ayat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan di dalam ayat ini, di dalam tafsirnya, beliau mengatakan, wa annama bil ibadi min rizqin wa ni'matin wa afiyatin wa nasrin famin fadlihi ilaihim wa ihsanihi famin fadlihi alaihim wa ihsanihi ilaihim. Bahwasanya apa saja yang ada dari para hamba, baik bentuknya rizki, ya, rezeki, kenikmatan, keselamatan dari mara bahaya, serta pertolongan dari kesulitan yang ada, ingat para jamaah sekalian, kata beliau, famin fadlihi alaihim, maka itu merupakan keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas para hamba tersebut, dan kebaikan Allah kepada para hamba tersebut. Maka yang kita rasakan saat ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikannya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Bukan karena kitanya yang hebat, tapi Allah yang memberikan kemampuan kepada kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita juga diingatkan dengan sebuah hadis yang tidak asing di telinga kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada jenis dua kenikmatan yang kita sebagai manusia itu sering lalai, lupa kalau itu adalah kenikmatan, ya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ya, insya Allah hadisnya tidak asing ya, sering kita dengar. Kalau kesehatan, kapan itu bisa terasa itu nikmat? Kalau orang tersebut sudah tertimpa sakit. Ada yang pernah sakit gigi dari para jamaah sekalian? Wah, ini penyakit yang super ini, ya. Kalau sudah sakitnya ini kita sama rasa, duduk ya salah, tidurannya salah kan gitu ya. Baru satu gigi ya, sedangkan berapa gigi yang ada di mulut kita. Oleh karenanya ada pepatah bahasa Arab mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usi as-sihha.
la yarahu illal mardo. Jadi namanya kesehatan itu adalah sebuah mahkota, ya, yang ada di kepala-kepala orang yang sehat, yang tidak akan mampu melihat mahkota tersebut, ya, kecuali orang yang sakit. Biasanya kalau mahkota itu harganya berapa para jamaah sekalian? Ada nominalnya enggak? Mahal ya. Tapi kita yang sebagai pemakainya tidak menyadari itu ada harganya. Sehingga kita kalau mau menguji diri, ada nggak yang bisa melihat mahkotanya sendiri, matanya gini? Nggak akan mampu. Harus minta bantuan cermin atau minta pendapat dengan orang yang melihat mahkota tersebut. Makanya tidak mampu melihat mahkota yang harganya mahal kecuali orang yang sakit. Ya. Ketika sakit baru terasa, gigi. Tapi ketika sehat lupa. Makanya ini shadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya kesehatan ini sering dilupakan. Kemudian waktu luang yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan space begitu banyak kepada kita. Namun seringkali kita ini luput. Kadang waktu luang kita, ya kalau kita berbicara jujur, lebih banyak kan mana kita memegang Al-Quran sama memegang HP para jamaah sekalian. Ya nggak usah bohong deh, saya juga termasuk ya. Itu berat para jamaah sekalian. Entah alasannya nyatet kajian dan sebagainya, tapi pada faktanya kita nggak bisa meninggalkan. Kalau mau hitung-hitungan pakai data, ya silakan dihitung berapa jam dari kita sadar, ya sampai mau tidur lagi, ya berapa jam kita memegang HP dan berapa jam kita memegang mushaf atau Al-Quranul Karim. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kenikmatan yang ada di sekitar kita harus kita syukuri dan harus kita kuatkan rasa syukur kita, karena banyak manfaat para jamaah sekalian. Di antaranya yang saya akan sebutkan, saya izin menyebutkannya, diambil faedahnya dari tulisan dari Syekh Abdul Razak bin Nabil Muhsin Al-Abbad ketika beliau menyebutkan tentang faedah dari kisah Luqmanul Hakim. Nanti bisa dilihat ya, supaya lebih valid. Yang pertama namanya syukur para jamaah sekalian, disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan namanya syukur. Mohon saya izin mengingatkan diri saya pribadi serta para jamaah sekalian. Kata beliau, i'tiraful qalbi bi ni'amillah. Jadi namanya syukur itu ada pengakuan di dalam jiwa kita, di dalam jantung hati kita, bahwasanya kenikmatan-kenikmatan yang ada itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian watsana'u 'ala Allah, watsana'u 'ala Allah biha. Kemudian yang namanya syukur itu juga yang kedua adalah memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan tersebut. Wa sarfuha fi mardatillahi ta'ala. Kita menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang ada itu dalam rangka menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bisa disebutkan rukun syukur. Yang pertama, peranan dari jantung hati kita. Ya, bahwasanya kenikmatan yang ada pada kita saat ini yang memang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ini peranan dari jantung hati kita, meyakini ini saya bisa datang ke Masjid Al-Aziz ini, bisa sholat berjamaah, bisa berdoa, kemudian ada kajian, saya bisa ada kajian ikut, bisa bersalaturahim dengan teman-teman yang ada di sini. Ini kekuatannya, kemampuannya Allah Subhanahu wa taala yang beri kepada saya. Ini peranan dari jiwa kita, dari jantung hati kita. Kemudian at-tahadduts bin ni'mah. Kita juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja rangkaian dari kenikmatan tersebut itu atau dari Allah Subhanahu wa taala, ini alhamdulillah saya diberi kesempatan
untuk bisa menghadiri Masjid Al-Aziz untuk melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang positif atau kegiatan-kegiatan ibadah. Kemudian kita juga menggunakan anggota badan lainnya untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala melakukan salat. Semoga dengan salat ini kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah suatu hal yang paling besar. Wa ridwanullahi akbar. Ya, keridhaan Allah ini paling besar. Ini pengertian dari syukur ya. Bisa dikatakan di dalamnya juga rukun syukur. Jadi bagaimana peranan hati kita terhadap atau jantung hati kita terhadap kenikmatan yang ada, bagaimana lisan kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya, dan kemudian bagaimana anggota badan lain digunakan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini memiliki beberapa poin yang harus kita pahami. Yang pertama, pentingnya bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala, dan pengaruh dari syukur tersebut untuk tetapnya kenikmatan yang ada dan langgengnya kenikmatan tersebut, bahkan tumbuh dan selalu bertambah. Jadi namanya bersyukur para jamaah sekalian, kenikmatan yang ada Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan. Bukan hanya ditetapkan, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala juga akan melanggengkan, akan selalu ada. Allah Subhanahu wa taala akan terus menumbuh kembangkan dan selalu menambahkan kenikmatan-kenikmatan baru melalui syukur kita kepadanya Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagian para ulama mengatakan atau menamakan syukur itu al-hafidh. Ya, al-hafidh, yaitu yang menjaga. Li'annahu yahfadh an-ni'ama al-mawjudah. Karena namanya syukur itu menjaga kenikmatan yang sudah ada sampai saat ini ada depan kita. Dengan bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya untuk kita. Dan al-jalib, yang menarik, wa yajlib an-ni'ama al-mafqudah. Melalui syukur para jamaah sekalian akan menarik kenikmatan yang mungkin pernah hilang atau luput dari kita. Dengan bersyukur akan Allah Subhanahu wa taala kembalikan. Nah, kira-kira orang bersyukur itu rugi nggak? Kenikmatan yang ada Allah jaga, kenikmatan yang pernah hilang atau yang belum pernah dirasakan Allah akan datangkan. Rugi nggak para jamaah sekalian? Nggak ada. Dan ini diingatkan dalam sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak asing di telinga kita juga, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memberi pemakluman, ya, la in syakartum, jikalau kalian bersyukur. Ini yang biasa bahasa Arab mungkin tahu nih. Itu diawali dengan diawali dengan lam taukid. Kemudian di sini juga diawali dengan syarat. Ya. La in syakartum, jikalau kalian benar-benar bersyukur. Ini kan syarat nih. Kita lihat jawabannya para jamaah sekalian. Jawabannya itu penekanannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan kita bahwasannya itu akan terrealisasi kalau syukurnya itu benar-benar syukur. Makanya jawabannya la ila azidannakum, lamu taukid
sama nun ats-tsaqilah. Kalau terjemahan bebasnya, benar-benar kami akan tambahkan bagi kalian. Ini yang berfirman adalah Rabb kita yang menciptakan kita. Kalau kita benar-benar bersyukur, maka kami akan benar-benar juga akan menambahkan bagi kalian. Wala in kafartum, namun sebaliknya jika kalau kalian kufur, ingat, azabku sangat keras. Ini ancaman para jamaah sekalian. Karena kenikmatan kita, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu banyak. Namun kadang kita melupakan kalau itu kenikmatan. Ini yang perlu diingatkan dan perlu dikuatkan. Kalau kenikmatan yang ada saat ini mau ditambah, mau senantiasa ada, mau berkembang dan terus bertambah, ya, syukur. Ya, bersyukur kepada Allah. Perbaiki rasa syukur kita, kuatkan rasa syukur kita. Kita harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita nggak yakin. Naudzubillah kalau sampai kita mempertanyakan, bener enggak ya buktinya? Saya sholat, masalah saya makin banyak tuh. Ya, karena sholatnya tujuannya ingin menyelesaikan masalah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal kemampuan diberikan sholat saja sudah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, poin yang kedua yang perlu kita ingatkan juga, inna syukra an-ni'mati yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Sesungguhnya bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu melalui tadi pengertian yang tadi disebutkan, melalui jiwa kita, melalui jantung hati kita, melalui lisan kita, dan melalui anggota badan kita yang lainnya. Ini semuanya harus terrealisasi karena rukun. Ya, kalau rukun tuh mungkin tiangnya. Kalau tiangnya satu kita putus, kira-kira masjid ini utuh atau tidak? Rubuh, ya, rubuh. Makanya ini harus terrealisasi semuanya, tiga-tiganya harus berperan, ya. Maka kita pergunakan kesempatan yang ada di momen-momen yang ada untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Terus kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang yang beriman itu kan mendapatkan pujian lebih dari Allah, ya. Ketika tertimpa suatu hal yang menyenangkan, dia bersyukur. Ketika tertimpa suatu hal yang tidak diinginkan, ya, berupa madharat, musibah dan sebagainya, dia bersabar. Ini poin yang Rasulullah SAW sebutkan, tidak ada kecuali pada hamba yang beriman. Allahu Akbar. Padahal kita menghadapi kehidupan dunia ini ya tadi penuh ujian. Ya, kadang tinggal kita pilih di antara kedua tersebut mana yang lebih dominan dan sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian yang berikutnya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga perlu diingatkan dan perlu dikuatkan. Innallaha jalla wa ala la yanfa'uhu syukras syakirin wa la yadurruhu kufral kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan manfaat, ya, dari syukurnya orang-orang yang bersyukur. Jadi kalau semuanya kita bersyukur kepada Allah, derajat Allah ya tetap Allah, posisi Allah tetap posisi Allah sebagai Rabbul Alamin, satu-satunya Tuhan semesta alam. Tidak akan menaikkan tingkatnya lagi setelah Allah, nggak ada. Allah tetap Allah, ya. Kemudian wala yadurruhu kufrul kafirin atau kufrul kafirin. Dan tidak akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala kekufurannya orang-orang yang kafir. Kalau semua makhluk yang ada di muka bumi ini tidak mau beriman, tidak akan menurunkan derajat Allah Subhanahu wa taala.
dan tidak akan memadaratkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Allah tetap Rabbul Alamin, satu-satunya Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Makanya para jamaah sekalian, kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan sungguh telah kami karuniakan kepada Luqman al-hikmah, anishkur lillah, agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan siapa saja yang bersyukur, pada hakikatnya sejatinya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Begitu pula wa man kafar, dan siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah Subhanahu wa taala maha kaya, lagi maha terpuji, nggak butuh kita. Ya, jangan memposisikan diri ketika tatkala kita banyak beribadah kepada Allah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kita. Jangan. Allah nggak butuh kita. Oleh karenanya rasa syukur kita harus ditingkatkan, karena yang butuh bersyukur kepada Allah kita. Allah itu maha kaya, Allah itu maha terpuji. Kalau kita juga pernah mendengar sebuah hadis dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan hadis ini hadis qudsi, ya mungkin ada di hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang dimana penggalannya adalah, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Allah Subhanahu wa taala memanggil, wahai para hambaku. Hadis ini hadis qudsi. Jikalau orang yang pertama di antara kalian dan orang yang paling akhir di antara kalian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula manusia dan jinnya, ya, semuanya dalam posisi yang sama, beriman, atqa, yani ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya beriman. Sedunia ini, baik yang pertama sampai yang terakhir, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya sama, beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di sini? Mazada fi mulki syai'a, tidak akan menambahkan sedikit pun terhadap kerajaanku. Nah, ini menegaskan kembali kalau kita memang yang butuh bersyukur. Dan kelanjutannya kan sama. Lau anna awwalakum lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Jadi kalau seandainya semua makhluk, jin dan manusianya, baik yang pertama maupun yang paling terakhirnya, semuanya kufur, semuanya tidak ada yang beriman, tidak akan berkurang sedikit pun terhadap kerajaanku. Maka yang butuh bersyukur siapa para jamaah sekalian? Kita, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai para manusia, kita dipanggil, kalian semua itu fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Iyyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kalian semua. Bagi Allah tidak sulit untuk menghancurkan suatu kaum. Sebagaimana kita sering mendengar kaum 'Ad, kaum Tsamud, Fir'aun dan bala tentaranya, sangat mudah bagi Allah. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kalian dan akan mendatangkan ciptaannya yang baru. Maka para jamaah sekalian, mari
kita kuatkan rasa syukur kita. Sekali lagi Allah boleh jujur, sekian banyak manusia, jangan terlalu jauh, mungkin di Bandung saja berapa juta mungkin ya penduduknya. Siapakah di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah? Ya, maka alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita bisa datang ke rumahnya, beribadah, bisa berdoa kepadanya, dan ini satu kenikmatan, jangan lupa ini satu kenikmatan. Maka jangan orientasinya adalah suatu hal yang bisa dilihat. Ketentraman jiwa itu juga kenikmatan. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu inna syukra al-'abdi li ni'matillahi ta'ala a'idun atharahu wa naf'ahu ala al-'abdi nafsihi. Sesungguhnya syukurnya seorang hamba itu terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu pengaruhnya, efeknya, manfaatnya kembali kepada hamba itu sendiri. Ya, sebagaimana tadi yang disebutkan di poin yang ketiga. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu dengan melalui syukurnya para hambanya tidak akan memberikan manfaat sedikit pun bagi Allah. Syukur para hambanya, begitu juga kekufurannya tidak membawaratkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dan ini ditegaskan kembali bahwasannya bentuk rasa syukurnya seorang hamba kepada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang ada, pengaruhnya itu, efeknya itu, manfaatnya itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manfaat dari syukur itu sendiri? Kalau di dunia para jamaah sekalian, sabatan lin ni'mati wa dawaman laha. Kalau kita bersyukur, maka pengaruhnya di dunia, manfaatnya di dunia, kenikmatan itu ada pada kita. Ya, ini kalau di dunia. Dan bisa jadi kenikmatan itu selalu ada di kita tatkala kita bersyukur. Wa jalban lin ni'mati al-ukhra. Dan manfaat bersyukur kita di dunia juga, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan, menarik kenikmatan-kenikmatan yang mungkin pernah luput atau belum kita rasakan. Ini kalau di dunia. Adapun di akhirat, maka balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bishawab. Karena waktunya sudah adzan, silakan bagi yang adzan untuk bisa adzan terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan, ada beberapa poin. Setelah itu mungkin iqamah. Bisa dilanjutkan. Baik. Tadi bahwasanya syukur seorang hamba terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu pengaruh, efek dan manfaatnya kembali kepada hamba itu sendiri. Kalau di dunia, melalui syukurnya tadi, kenikmatan yang ada padanya akan tetap, akan selalu ada, dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih di dunia juga manfaat dari syukur itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, baik yang belum dirasakan atau yang pernah hilang darinya. Oleh karenanya para jamaah sekalian, nanti di akhirat banyak manfaatnya dari bersyukur kepada Allah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa sanajzis syakirin, dan kami akan membalasi orang-orang yang bersyukur. Karena para jamaah sekalian, perlu diingatkan juga kepada diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari para hambaku yang mampu bersyukur. Dan kita berharap dari orang yang sedikit ini, karena akan mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi
wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa saja yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, maka sesungguhnya dia mendapatkan hidayah untuk dirinya sendiri. Dan sebaliknya para jamaah sekalian, barang siapa yang tersesat, maka sesungguhnya kesesatannya untuk dirinya sendiri. Dan ini sebagai pengingat kita, kalau kita mendapatkan hidayah dari Allah, bisa melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan, maka kita harus sempat berpikir untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidayah ini terus bertambah, terus dijaga, terus akan didatangkan hidayah-hidayah yang baru. Karena kita ini butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita, kita nggak akan bisa datang di tempat ini. Oleh karenanya, syukuri kenikmatan yang ada. Wa hadza maqamun yanbaghi 'alal 'abdi an ya'iyahu annahu huwal muhtaj ila syukrillah. Wa amma Allahu jalla wa 'ala fa innahu ghaniyun an syukrih. Kalau kita sudah melihat pemaparan tadi para jamaah sekalian, maka ini sebuah kedudukan, sebuah posisi ya, yang seyogianya bagi seorang hamba itu untuk bisa memberi perhatian, untuk bisa memahami bahwasannya dia itu butuh kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia butuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya dan lagi maha terpuji. Ini sebagai penekanan para jamaah sekalian. Oleh karenanya, kalau sedikit ya saya ingatkan, ini sangat penting sekali. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu, maka ada yang lainnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya yang mulia, berbicara tentang Bani Israel, orang Yahudi ya. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqul lima ma'ahum nabada fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan yaitu membenarkan kitab yang ada pada mereka, maka sebagian orang-orang yang telah diberi kitab Taurat ya, melemparkan kitab Allah Subhanahu wa taala ke punggung-punggung mereka, ya, ke belakang mereka, ke punggung mereka, seolah-olah tidak mengetahui bahwasannya itulah kitab Allah. Ini kelakuan Yahudi ya. Seorang rasul jelas menerangkan kitab yang sebelumnya, dia juga punya catatannya, tapi ketika datang ya disembunyikan, seakan-akan saya nggak tahu tuh ya. Maka para jamaah sekalian, berkatalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau Masya Allah ini perlu menjadi perhatian kita semua ya. Kata beliau, walimakana minal awa'id al-qadariyah wal hikmati al-ilahiyah anna man taraka ma yanfa'uhu wa amkanahu al-intifa'u bihi falam yantafi' ubtuliya bistighal bima yadurru. Termasuk di antara keajaiban takdir dan hikmah ilahiyah, bahwa barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, bersyukur manfaat, sholat manfaat, bersedekah manfaat, dan banyak manfaat bagi dirinya, padahal memungkinkan bagi dirinya untuk meraihnya, mungkin kesempatannya ada, kemampuannya ada, tapi nggak mau mengambil, berusaha meraihnya, maka dia akan mendapatkan ujian dengan apa para jamaah sekalian? Bistighal bima yadurru. Maka dia dengan kesibukan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri. Ketika datang seorang rasul membawa ayat, ditolak, akhirnya kekufuran dia. Padahal mungkin sudah beriman, taat, selesai. Namun ketika melakukan tindakan-tindakan yang di luar itu, maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian dengan hal-hal yang menyibukkan, namun menyibukkannya kepada hal yang madarat. Ya.
Faman taraka ibadatar rahman ubtuliya bi ibadatil ausan. Maka siapa saja yang meninggalkan beribadah kepada Allah, Zat yang Maha Rahman, nggak mau beribadah hanya kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepadanya, senengnya nyembah berhala. Makanya jangan heran kok ada orang sukanya ini, karena ada yang manfaat dia nggak mau ngambil, padahal kesempatan, kekuatan, kemampuannya ada namun enggan, maka ujiannya berbalik, maka senangnya kepada hal-hal yang memadorotkan dirinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak ditauhidkan padahal mampu, maka akan dibalikkan, maka dia mencintai kesyirikan. Ketika hidayah mendatangi kita dan kesempatan itu ada, kemampuan ada, namun kita tidak meraihnya, kesesatan yang akan kita terima. Dia cinta kepada kesesatan. Wa man taraka mahabbatallahi wa khaufihi wa khaufahu wa raja'ah ubtuliya bi mahabbati ghairillah wa khaufihi wa raja'i. Dan siapa saja yang meninggalkan kecintaan kepada Allah, takut kepada Allah, dan berharap hanya kepada Allah, maka ketika hal ini ditinggalkan, maka sebaliknya akan ditimpakan ujian. Dia cintanya kepada selain Allah, dia takutnya kepada selain Allah, begitu juga berharapnya kepada selain Allah, karena kesempatannya ada namun tidak mau meraihnya, maka akan dibalikan sama Allah. Akhirnya takutnya kepada selain Allah, cintanya kepada selain Allah, berharapnya kepada selain Allah. Wa man lam yunfiq malahu fi ta'atillah anfaqahu fi ta'ati syaitan. Dan siapa saja yang tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ketaatan kepada Allah, kemampuannya ada, kesempatannya ada, namun nggak mau ditunaikan dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka dia akan menghabiskan, akan membelanjakan hartanya dalam ketaatan kepada syaitan, hura-hura. Makanya jangan heran kenapa kok fulan senangnya kok kemaksiatan. Ya bisa jadi ketika ada kesempatan berbuat baik enggan. Makanya para jamaah sekalian, kalau ada kesempatan-kesempatan itu kita raih. Bisa jadi itu kesempatan terakhir, kalau kita tidak meraihnya, malah Allah Subhanahu wa taala akan membalikan kita. Nah, kita termasuk orang-orang yang binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Wa man taraka dzulli rabbih ubtuliya bidzullil abid. Dan siapa saja meninggalkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan ujian dengan ketundukan kepada hambanya. Makanya kalau orang itu ngebuntut, orang itu takutnya kepada makhluk, ya karena dia tidak murni, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketundukannya tidak murni kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya dikit-dikit seperti itu, dikit-dikit seperti ini. Ya. Wa man tarakal haqqa ubtuliya bil batil. Siapa saja yang meninggalkan kebenaran, dia tahu itu benar, namun tidak mau akan meninggalkan kebenaran itu sendiri, maka akan diberikan ujian kepada terjerumus kepada kebatilan. Ini para jamaah sekalian yang menjadi kewaspadaan kita. Oleh karenanya ini ada sangkut pautnya dengan rasa syukur kita. Tatkala kita diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan berbagai macam kebaikan, maka kalau kita tidak mengambil kebaikan itu, takut malah sebaliknya kita tidak bisa mendapatkannya lagi. Ini komatnya jam berapa ya? Ya, baik, saya coba akan mengingatkan bahwasannya namanya syukur ini suatu kenikmatan yang besar, dan kita juga butuh kepada Allah dan butuh berdoa kepada Allah agar bisa diberikan kesempatan bersyukur. Diceritakan di dalam ayat ya tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Insya Allah tidak asing ya. Mungkin TK kita juga merasakan mendapatkan cerita dari guru-guru kita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam.
berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya. Nabi yang paling kaya ya. Pembantunya itu para jin, para jamaah sekalian. Angin itu bertiup atas perintah Nabi Sulaiman, Allah tundukkan. Jadi enggak KW-KW. Angin ditundukkan, tiup ke sana kata Nabi Sulaiman. Ya, pembantunya para jin. Di antara kenikmatannya adalah ketika beliau alaihi salam diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara dengan bahasa binatang. Di antaranya yang disebutkan adalah semut ya. Maka tatkala gerombolan semut, ada satu ekor semut yang mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya akan melewati daerah tersebut, memerintahkan teman-temannya untuk segera masuk ke sarang-sarangnya ya, agar tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya, sedang mereka tidak merasakan. Karena kita sendiri jalan saja kalau menginjak semut terasa atau tidak Pak? Tidak ya, apalagi pakai sendal ya, nggak terasa. Apalagi pakai sepatu ya, jalan biasa saja. Nah, ketika seekor semut ini memanggil teman-temannya untuk memasuki sarang-sarangnya, ternyata didengarkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Oleh karena itu Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan min qawliha ya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam ya tersenyum ya. Tertawa, mungkin tertawanya tidak terbahak-bahak ya. Min qawliha, dari seekor semut ini yang memanggil teman-temannya supaya segera masuk ke sarangnya masing-masing. Maka lihat Nabi Sulaiman alaihi salam, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Lalu Nabi Sulaiman alaihi salam berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, auzi'ni, ilhamkanlah kepadaku, an ashkura ni'matak, agar aku ini mampu bersyukur kepadamu. Ternyata syukur itu harus diminta para jamaah sekalian. Ini seorang nabi, kita bukan nabi. Maka kita sudah sepatutnya harus bersyukur. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday, yang kau berikan kenikmatan tersebut kepada aku dan orang tuaku Nabi Daud alaihi salam. Wa an a'mala salihan tardah, dan aku juga mampu untuk beramal soleh yang kau ridhoi. Allahu akbar. Padahal seorang nabi masih meminta agar bisa melakukan amalan soleh yang diridhoi. Lantas kita siapa para jamaah sekalian? Ini seorang nabi yang sudah dijamin, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan namanya di dalam Al-Qur'an. Maka kita lebih layak lagi menguatkan rasa syukur kita dengan selalu berdoa, ya Allah, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya. Ini para jamaah sekalian. Maka lanjutannya, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Dan ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam juga memohon kepada Allah, masukkanlah aku melalui rahmatmu ya Allah, termasuk hamba-hambamu atau barisan dari hamba-hambamu yang saleh. Padahal beliau seorang nabi, tapi ingin diwafatkan ya dengan barisan orang-orang yang saleh. Itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tutup ya dengan perkataan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa hadza unwanu sa'adatil 'abdi. Dan ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba. An yakuna syakiran lillah ala ni'amihi ad-diniyah wad dunyawiyah. Di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba, dia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikannya, baik yang sifatnya agama ataupun dunia, ad-diniyah wad dunyawiyah. Wa an yara jami'an ni'ami min rabbih, dan
Di antara tanda yang lain para jamaah sekalian, dia meyakini seluruh kenikmatan yang ada pada dirinya itu memang dari Allah Subhanahu wa taala Rabbnya. Bukan seperti Qarun yang merasa wah hadza min indi, atau ungkapan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya, ini karena kepintaranku, saya bisa seperti ini karena kepintaran saya, karena kecerdasan saya, karena usaha saya. Namun orang yang bahagia, orang yang berbahagia itu adalah orang yang melihat kenikmatan yang ada pada dirinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yafkhar biha wala ya'jabu biha, maka dia tidak merasa bangga dan tidak merasa takjub. Bal yara annaha tastahiqu alaihi syukran katsira, bahkan dia yakin bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak menerima pujian yang banyak dari kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikannya. Dia selalu memuji Allah, ini dari Allah. Kalau bukan karena Allah saya nggak mungkin bisa melaksanakan seperti ini. Dan dia selalu membalikkan kepada Allah. Ini tanda-tanda orang yang bahagia. Dia meyakini kenikmatan agamanya, bersyukur terhadap kenikmatan agamanya, dan bersyukur terhadap kenikmatan dunianya, dan dia melihat seluruh kenikmatan baik agama dan dunianya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala karena memang yang berhak mendapatkan pujian setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya dari para hamba hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan para jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang bentuknya kesalahan dalam pelafadzan, itu karena kebodohan saya, karena kekurangan saya, dan mohon nanti barangkali ada yang bisa meluruskan, saya sangat terima sekali. Dan apabila ada kebenaran memang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita akhiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang selalu bersyukur terhadap seluruh kenikmatan yang ada, baik yang kita rasakan itu kenikmatan ataupun kita tidak merasa kalau itu sebuah kenikmatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan sebuah karunia besar, yaitu husnul khatimah. Kita akhiri, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.